Kenapa negara Kamboja disebut neraka dunia? Inilah alasannya. Julukan neraka dunia yang disematkan pada Kamboja merujuk pada masa kelam yang pernah dialami negara ini, terutama pada akhir tahun 70-an di bawah rezim Khmer Merah. Rezim Khmer Merah melakukan massal terhadap warga negaranya sendiri, terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman atau musuh, seperti intelektual, profesional, dan mereka yang memiliki hubungan dengan negara asing. Jutaan orang kehilangan nyawa dalam peristiwa tragis ini. Selain pembantaian, rezim Khmer Merah juga menerapkan kebijakan ekonomi yang sangat ekstrim, menyebabkan kelaparan dan penyakit menyebar luas di seluruh negeri. Berbagai bentuk penyiksaan, kerja paksa, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya terjadi secara sistematis di bawah rezim ini. Struktur sosial dan ekonomi Kamboja hancur lebur. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apa guys? Tentang tragisnya nasib Soleh, yaitu TKI Indonesia yang bekerja di Kamboja. Awalnya Saleh ini ditawari kerja di Thailand sebagai koki guys. Entah kenapa tiba-tiba dia berada di Kamboja dan bekerja sebagai admin judol ya. Nah, itu seperti apa ya, jebakan guys. Makanya berhati-hati banget ya. Makanya aku sering bikin video tentang kejahatan di Kamboja supaya kalian tahu infonya ya guys ya. Jangan sampai kalian lagi mencari pekerjaan, tiba-tiba kalian, wah, daripada di Indonesia nganggur, nggak ada duit gitu kan, kalian melihat kayaknya kerja di luar negeri enak, gaji besar, pulang-pulang bisa bikin ini, tapi kalian nggak berhati-hati nih, asal mau aja ya, karena gaji besar, terus kalian berangkat, tiba-tiba kalian ada di Kamboja dan diperjualbelikan. Masih mending diperjualbelikan. Kalau seandainya, maaf ya, ininya diambil ya, ginjalnya gitu ya guys ya, wah, kalian pulang-pulang hanya tinggal nama nih. Ini banyak banget korbannya, jadi kalian harus menonton video ini guys. Nah, kita lihat ya info dari TKI yang berada di Kamboja guys. 2 minggu bekerja di Kamboja, Soleh pulang tinggal nama tanpa. Soleh Darmawan, pria asal Bekasi, jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kamboja. Ia meninggal secara misterius usai 2 minggu bekerja di negeri Angkor Wat tersebut. Awalnya, Soleh dijanjikan pekerjaan sebagai chef di Thailand. Tuh, bentar guys. Ini adalah pelakunya guys. Korban diambil, ini Soleh ya, korbannya yang sebelah kiri. Nah, agen mengajak ke Yayasan Tanjung Priok nih. Orangnya yang adik sama Sel ini, kalian harus perhatikan foto ini guys. 2 orang ini yang merekrut ya, mereka adalah komplotan dari orang-orang yang merekrut untuk menumbalkan orang-orang Indonesia untuk kerja di sana guys. Nah, di saat kerja di sana mereka ya gitulah guys ya, dan pulang-pulang tinggal nama. Nah, ini ada korbannya seperti Soleh ini guys ya. Sally, agen pengurusan dokumen seperti visa kerja dan perekrutan korban TPO ke Kamboja. Dibayar 20 juta pekerja oleh kampus. Apa nih? Nggak kelihatan guys, tulisannya kecil banget. Namun, kenyataannya ia justru diterbangkan ke Kamboja dan Kampung dipaksa kali ya? bekerja sebagai admin judi online. Hanya Bukan. 2 minggu setelah kepergiannya, keluarga mendapat kabar mengejutkan, Soleh telah meninggal dunia. Sebelumnya, keluarga sempat menerima panggilan dari nomor tak dikenal, sekitar 2 minggu setelah keberangkatan Soleh. Dalam panggilan singkat itu, ibunya diperlihatkan kondisi sang putra yang terkulai lemas di atas tempat tidur. Kabar duka yang datang tiba-tiba ini semakin mencurigakan setelah keluarga menerima surat kematian dari kedutaan besar, yang menyebutkan bahwa Soleh mengalami pendarahan pada sistem pencernaan. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah temuan bekas serta jahitan di pinggang Soleh. Dugaan pun mengarah pada perdagangan orang ilegal, bahwa ia telah disita hingga ginjalnya diambil secara paksa. Kasus ini menambah daftar panjang tragedi perdagangan manusia yang menimpa pekerja migran Indonesia. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, sementara keluarga Soleh hanya bisa menanti keadilan bagi almarhum. Entah kenapa ya, pemerintah seakan-akan diam atau gimana nih guys ya tentang kelanjutan kasusnya ini guys. Karena banyak banget korban-korban yang menjadi ini guys ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
telah meninggal dunia. Salah satu saudara kita yang berasal dari Banyuwangi meninggal di Kamboja dan jenazahnya ada di Kamboja. Keluarganya, tetangganya, saudaranya telepon saya. Maaf, tetangganya dan temannya telepon saya, tapi keluarganya tidak telepon saya. Saya mintain paspor, nggak ada, apapun nggak ada, saya cuma dikasih kartu keluarga. Jadi teman-teman, di sini saya tekankan, saya tuh nggak bisa nolong orang kalau bukan keluarganya yang nyari saya. Jadi jangan mengatakan bahwa keluarganya lagi sakit lah, nggak bisa telepon lah, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Berarti artinya adalah mereka fokus sama kedukaan mereka. Ya udah, saya nggak berani karena udah pengalaman nih. Dibantu nanti malah ada yang nyerengkal. Saya tuh selalu tegas. Kalau butuh bantuan saya, keluarganya harus menghubungi saya. Jadi bukan orang lain. Orang Banyuwangi yang meninggal. Waduh. Nih, kejadian di Kamboja, guys. Diiming-imingi gaji puluhan juta. Pekerja Indonesia ternyata sampai di Kamboja diambil oleh mafia di sana. Mengerikan. Ini ada videonya, guys. Tapi aku ini ya, takut dolar kuning, guys. Jadi ada peringatan tuh. Wih, miris banget, aku sensor dulu. Lagi diapain, guys, serem. Nah, ini juga ada, guys. Aduh, ya Allah, tuh lihat tuh. Ya Allah, serem, guys. Aku skip ya karena aduh, ada lagi nih Pak Polisi yang terlibat dengan sindikat perdagangan orang ke Kamboja. Jadi 12 tersangka ini udah ditangkap, teman-teman. Salah satunya adalah polisi. Nah, katanya sih polisi ini tidak terlibat dengan perdagangan orang ini, tetapi dia itu menutup-nutupi kasus, teman-teman, menghalang-halangi penyelidikan. Ya, kita masyarakat Indonesia mah nggak heran sih, apa sih yang nggak ada keterkaitannya dengan oknum-oknum polisi, ha? Nah, sindikat perdagangan orang ini, teman-teman, itu tujuannya adalah memperjualbelikan ginjal kalian ya, atau organ-organ tubuh kalian lainnya. Jadi ada juga orang Indonesia sendiri yang mana menampung orang-orangnya dulu ini ya. Biasanya itu akan diiming-iming dulu gaji yang gede, atau misalnya diiming-iming kerja di negara lain nih, misalnya kayak Thailand atau dibilangnya juga Malaysia gitu. Ternyata nanti dikirim ke negara yang lain. Makanya kalian itu harus hati-hati kalau misalnya mau cari kerjaan di luar negeri. Jangan pernah kalian itu berangkat secara unprocedural. Jadi harus benar-benar cari PT yang udah ada daftar-daftar namanya itu di KP2MI. Kalian buka aja websitenya mereka. Itu semuanya di situ daftar-daftarnya ada yang udah bekerja sama dengan KP2MI. Jangan kalian itu cari-cari informasi PT itu dari orang-orang atau oknum-oknum yang ngakunya sponsor-sponsor atau calo-calo. Karena podowai itu sponsor sama calo. Sekali lagi, cari informasi PT-PT yang benar itu atau P3MI atau melalui daftar website KP2MI. Perwakilan KP2MI atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu ada di setiap kota-kota, teman-teman. Ya, di Sulawesi ada, di Sumatera ada, ya, di Jawa juga ada, di Jakarta juga ada, di Bali juga ada di setiap kota tuh. Kalian pakai smartphone kalian itu untuk cari ya BP3MI atau BP2NTKI, kayak gitu ada semua kantor-kantornya, guys. Ya, kalian cari informasinya PT-PT yang benar itu yang mana, baru datangi PT-nya, daftar, cari lowongan kerja kayak gitu. Jangan sampai kalian nekat mencari kerjaan dengan cara-cara yang dilakukan oleh para tersangka ini, terus akhirnya kalian wallahualam nggak tahu akan menjadi apa. Karena tersangka-tersangka ini itu tujuannya adalah mengambil isi-isi badan kalian terus dijual. Tapi inti dari informasi ini adalah tolong sebarkan ke teman-teman kalian, sanak saudara kalian, sampai ke pelosok-pelosok daerah ya. Jangan pernah menerima pekerjaan kalau kalian mau ke luar negeri di negara-negara yang saat ini sudah dilarang keras. Yang pertama, Kamboja. Yang kedua, Vietnam. Yang ketiga, Myanmar. Yang keempat, Thailand. Dan juga satu nih ya, Makau. Makau juga itu tidak ada pengiriman pekerja migran Indonesia ke sana ya. Jadi kudu hati-hati kalian kalau misalnya dapat tawaran kerjaan ke negara-negara tersebut. Tetapi ada juga satu negara yang menjadi modus para pelaku TPPO ini untuk menipu para korbannya. Yang mana mereka menawarkan untuk bekerja di Malaysia, tapi bekerjanya ini betul-betul secara unprocedural, teman-teman ya. Padahal mereka nantinya akan dikirim ke negara-negara yang ini, negara-negara 4 yang terlarang ini ya. Jadi kudu hati-hati juga. Ingat PT-nya harus jelas dan harus terdaftar dan terkoneksi dengan KP2MI. Dari kemarin saya buat VT edukasi-edukasi seperti ini, berharap para penegak hukum termasuk juga orang-orang imigrasi itu bergerak untuk menghalangi praktek-praktek kayak gini. Kan mereka semuanya langsung berhadapan ya sama orang-orang yang mau berangkat ke luar negeri. Ternyata
bagian dari sindikat juga semuanya. Orang imigrasi juga ada dalam tersangka ini. Ya, salah satu oknum kepolisian juga ada di sini. Adalah negara kita ini kayak mana, ya Allah. Wah, makanya guys, berhati-hati gitu ya dalam mencari pekerjaan. Bener kata Simbahnya ini guys ya. Buat kalian yang cari kerjaan, bersabarlah daripada kalian kerja berburu-buru pengen ke luar negeri, dapat gaji, tapi ya seperti ini tragis ya. Nanti seperti korban-korban ini guys ya, pulang tinggal nama. Nah, sekian dulu videonya guys. Jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.